Sejarah terukir di WSSP 300 musim 2024 ini. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah motorsport, pembalap Indonesia berhasil menjadi juara dunia. Aldi Satya Mahendra berhasil mengamankan gelar juara dunia setelah berhasil finish di posisi 6 pada race 2 gelaran WSSP 300 Spanyol di sirkuit Jerez, akhir Oktober 2024 ini. Meraih 221 poin, Aldi mengamankan gelar dengan selisih 21 poin dari Loris Veneman yang finish di posisi runner-up. Unggulan-unggulan lain seperti Jeffrey Buis, Inigo Iglesias, dan Mark Gracia juga berhasil Aldi Satya libas. Jadi gimana sih cerita karir putra bangsa berprestasi kita ini? Mari kita simak. Aldi lahir di daerah Bantul, Yogyakarta pada 27 Juni 2006. Merupakan anak kedua dari Diki Hastu yang juga merupakan mantan pembalap motor era Motor Prix. Kakak Aldi, Galang Hendra Pratama, juga merupakan seorang pembalap dan sama-sama membalap di kelas WSSP 300. Galang adalah pembalap Indonesia pertama yang berhasil memenangkan balapan di kejuaraan WSSP 300. Mempunyai seorang ayah dan kakak yang sama-sama pembalap motor, membuat Aldi sudah menggemari balap motor sejak kecil. Aldi bahkan sudah mengikuti kompetisi balap motor sejak usia 8 tahun. Memasuki usia 10 tahun, Aldi lalu mengikuti kejuaraan Yamaha Cup Race kelas moped 150cc dan moped 125cc sekaligus pada tahun 2016. Pada kelas moped 150cc, Aldi mampu untuk finish di peringkat 4 klasemen akhir, dan di kelas moped 125cc, Aldi finish di peringkat 3 klasemen akhir. Pada musim 2017, Aldi membalap di kejuaraan Motor Prix pada kelas moped 150cc dan moped 125cc. Di musim yang sama, Galang Hendra yang merupakan kakak Aldi mendapat 2 jatah wildcard di seri Portugal dan Spanyol pada kejuaraan World Super Sport 300. Musim 2017 adalah musim pertama World Super Sport dilombakan. Sebelumnya ada kelas European Junior Cup sebagai kelas paling kecil di WSBK. Galang yang pada 2016 berkesempatan menjadi partisipan VR46 Bootcamp mendapatkan kesempatan dari Moto X Racing untuk mencoba kelas balap baru ini. Meskipun pada seri Portugal Galang gagal finish, namun pada seri Spanyol di sirkuit Jerez, meskipun start dari posisi belakang, Galang berhasil memenangkan balapan. Galang menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil memenangkan balapan di kejuaraan dunia. Prestasi Galang ini menginspirasi Aldi untuk membalap di kejuaraan internasional juga. Aldi berhasil menyelesaikan musim 2017 di peringkat 5 pada Motor Prix 150cc dan runner-up di Motor Prix 150cc. Musim 2018, Aldi hanya membalap di kelas Motor Prix 125cc setelah musim sebelumnya berhasil meraih posisi runner-up. Sementara sang kakak Galang Hendra menjalani musim penuh pertamanya di WSSP 300. Karena berfokus di satu kelas, Aldi kemudian sukses merebut kelas juara nasional Motor Prix Moped 125cc 2018. Di WSSP 300, Galang Hendra berhasil meraih peringkat 10 klasemen akhir dengan 53 poin dan 1 kemenangan di seri Ceko. Musim 2019, Aldi Satya memulai karirnya di kejuaraan internasional. Pada musim itu, Aldi membalap di kejuaraan Asian Road Racing Championship pada kelas underbone 150cc. Menggunakan Yamaha MX King 150cc, Aldi sukses meraih beberapa podium dan 1 kemenangan. Aldi meraih kemenangan internasional pertamanya pada race 2 seri Suzuka, di mana saat itu Aldi memenangkan balapan dengan kondisi hujan dan licin. Setelah kemenangan di Jepang, Aldi meraih 2 podium 3 di seri Cina dan Malaysia. Aldi juga sukses mencetak 2 pole position dan menyudahi musim di peringkat 6 klasemen akhir dengan 96 poin. Sementara Galang Hendra kendati tidak meraih podium, namun mengumpulkan lebih banyak poin dan duduk di peringkat 7 klasemen akhir WSSP 300 dengan 64 poin. Pada musim 2020, Aldi Satya terpaksa hiatus selama 1 tahun karena pandemi COVID-19. Di mana gelaran ARRC maupun Kejurnas tidak ada yang dilangsungkan pada musim itu. Sementara Galang Hendra tetap membalap di kejuaraan dunia, kali ini setelah meraih peringkat 7 klasemen akhir WSSP 300 musim sebelumnya.
Galang dipromosikan ke kelas Super Sport bersama tim Blue Crew Yamaha. Dari 15 balapan yang berhasil digelar, finish terbaik Galang adalah posisi 12 pada seri Spanyol. Dengan hasil itu, Galang Hendra hanya mendapatkan 12 poin dan duduk di peringkat 24 klasemen akhir. Pada musim 2021, Aldi Satya lalu kembali membalap. Kali ini di kejuaraan One Prix pada kelas Underbone 150cc. Aldi sukses berebut gelar juara nasional di kelas tersebut. Sayangnya musim 2021 adalah musim terakhir bagi Galang Hendra di World Super Sport. Walau sudah berganti tim ke Tenket Yamaha yang dominan, nyatanya Galang tidak bisa mengimbangi performa Dominika Jeter yang menjadi juara dunia. Galang hanya meraih 27 poin dan berada di peringkat 21 klasemen akhir. Pada akhir musim, Galang lalu terdepak dari kejuaraan WSSP. Pada musim 2022, dua kakak beradik Galang Hendra dan Aldi Satya membalap di kejuaraan ARRC. Galang di kelas Super Sport 600, sementara Aldi di kelas Asian Production 250. Mengendarai Yamaha YZF R25, Aldi berhasil mendapatkan 3 podium dan hanya sekali tidak finish. Meski tidak mendapatkan kemenangan, Aldi Satya sukses meraih peringkat 5 klasemen akhir kelas EP 250 dengan 110 poin. Hanya selisih 23 poin dari Andi Muhammad yang menjadi juara pada kategori itu. Sementara Galang Hendra meraih peringkat 8 klasemen akhir kelas 600cc dengan 82 poin. Pada musim yang sama, Aldi berkesempatan mengikuti VR46 Master Camp bersama 5 pembalap lain. Hasil dari pelatihan tersebut mengasah kemampuan balap Aldi lebih jauh. Masih musim 2022, Aldi Satya diberikan kesempatan turun di kejuaraan WSSP 300 sebagai wildcard oleh tim BR Course Yamaha. Hasilnya tidak buruk, dari 2 balapan, Aldi berhasil finish di posisi 7 dan 8. Hasil dari wildcard tersebut membuat Aldi berkesempatan mengikuti ajang R3 Blue Crew Championship pada 2023. Pada kejuaraan R3 Blue Crew, atau lebih sering disebut R3 Cup, Aldi Satya berhasil memenangkan 5 balapan, meraih total 7 podium dan keluar sebagai runner-up di belakang Emiliano Ercolani, membuat Aldi kembali diberikan kesempatan wildcard pada kejuaraan WSSP 300. Masih bersama tim BR Course Yamaha, Aldi mengikuti seri Ceko, sempat terkendala masalah dan finish di posisi 16 pada race pertama. Aldi Satya sukses menggebrak dan memenangkan balapan kedua itu. Melihat hasil itu, tim BR Course Yamaha lalu mantap mengontrak Aldi Satya untuk membalap secara penuh di WSSP 300 musim 2024. Musim 2024 menjadi musim pertama Aldi Satya membalap secara penuh di kejuaraan WSSP 300. Di sisi lain, Galang Hendra juga mendapat kesempatan untuk kembali membalap di kelas itu bersama Pro GP Niti Racing. Meraih podium perdana di balapan pertama seri pembuka Barcelona, Aldi Satya berhasil meraih kemenangan pertama dan satu-satunya pada musim 2024 di balapan kedua seri Misano. Pada seri Magny Cours Prancis, Aldi berbagi podium dengan sang kakak yang juga berhasil merebut podium. Di race 1, Aldi finish posisi 2 dan Galang finish di posisi 3. Pada race 2, giliran Galang yang finish di posisi 2 dan Aldi di posisi 3. Meskipun Loris Veneman dan Inigo Iglesias berhasil meraih lebih banyak kemenangan, Aldi Satya yang meraih lebih banyak podium dan selalu berhasil finish di posisi poin berhasil merebut gelar. Aldi mengunci gelar di balapan terakhir musim, yakni race 2 seri Spanyol dengan finish posisi 6 dan meraih 221 poin, unggul 21 poin dari Veneman. Aldi Satya mencetak sejarah dengan menjadi juara dunia asal Indonesia dan ASEAN pertama di kejuaraan dunia. Aldi bahkan mengalahkan beberapa unggulan utama WSSP 300 musim 2024, termasuk juara bertahan dan juara dunia 2 kali WSSP 300, Jeffrey Bass. Karena berhasil memenangkan gelar juara dunia WSSP 300 2024, musim selanjutnya dipastikan Aldi Satya akan naik ke kelas World Super Sport dan akan menunggang motor baru Yamaha di kelas itu, Yamaha YZF R9. Sebelumnya pada tanggal 9 Oktober 2024 ini, Yamaha Motor Europe dan Amerika secara resmi merilis Yamaha YZF R9 ke pasar dan didapuk menjadi pengganti Yamaha YZF R6 di kejuaraan Super Sport. Bermesin 3 silinder berkapasitas 890cc, Yamaha R9 memiliki basis mesin yang sama dengan seri Yamaha MT-09. Kita berharap Aldi Satya bisa tetap membanggakan Indonesia dan meraih prestasi di kelas yang lebih tinggi.
Siapa tahu kita bisa punya pembalap yang berprestasi menjadi juara dunia kelas superbike atau bahkan bisa tembus ke MotoGP. Good luck Aldi, kami bangga.